Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ashab wasilatuna, sahabat wasilatuna. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang kaidah-kaidah i'lal karangan Syekh Munzir Nadir. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang kaidah i'lal yang pertama, yaitu wawu dan ya diganti menjadi alif ketika pada fi'il madhi, bina ajwaf, bina naqis, dan bina lafif. Hari ini kita akan melanjutkan kaidah kedua. Bunyi kaidah kedua adalah idza waqa'atil wawu wal ya'u 'ainan mutaharrikatan min ajwafin wa kana ma qablahuma sakinan sahihan nuqilat harkatuhuma ila ma qablahuma nahwu yaqumu wa yabi'u asluhuma yaqwumu wa yabi'u. Makna kaidah ini adalah ketika wawu dan ya berharokat berada pada ain fi'il bina ajwaf dan huruf sebelumnya terdiri dari huruf sahih yang mati, maka harokat wawu dan ya tadi dipindah kepada huruf sebelumnya. Contohnya adalah lafadz yaqumu dan yabi'u. Asalnya adalah yaqwumu dan yabi'u. Kita ulangi kembali. Lafadz yaqumu asalnya adalah yaqwumu mengikuti wazan yaf'ulu. Wawu berharokat berada pada ain fi'il bina ajwaf dan huruf sebelum wawu terdiri dari huruf sahih yang mati, maka harokat wawu dipindah pada huruf sebelumnya menjadi yaqumu. Yang kedua, yabi'u asluhu atau asalnya yabi'u mengikuti wazan yaf'ilu. Huruf ya berharokat yang berada pada ain fi'il bina ajwaf dan huruf sebelumnya berupa huruf sahih yang mati, maka harokat ya dipindah pada huruf sebelumnya, maka jadilah yabi'u. Ayyuhal ikhwah, untuk mengetahui bina ajwaf, sahih, mudha'af, misal, naqis, kemudian lafif dan mahmus, Anda bisa mengikuti lagi yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Bina ajwaf itu melihatnya adalah dari fi'il madhinya. Jadi kalau di sini contohnya yaqumu, maka yang dilihat adalah fi'il madhi. Qoma yaqumu. Nah, ba'a yabi'u. Jadi melihat atau menyebut ajwaf itu mendeteksinya adalah dari fi'il madhi. Ikuti video sebelumnya. Untuk contoh yang lain, lafadz yasunu dari fi'il madhi sona yasunu. Yasunu asalnya adalah yasunu mengikuti wazan yaf'ulu. Yasunu, wawu berharokat berada pada ain fi'il bina ajwaf dan huruf sebelumnya terdiri dari huruf sahih yang mati, maka harokat wawu dipindah pada huruf sebelumnya, maka jadilah yasunu. Kemudian yang kedua, lafadz yasiru. Yasiru asalnya yasyiru mengikuti wazan yaf'ilu. Yasiru, ya berharokat berada pada ain fi'il bina ajwaf dan huruf sebelumnya adalah huruf sahih yang mati, maka harokat ya dipindah pada huruf sebelumnya, maka jadilah yasiru. Adapun penjelasan bahwasanya fi'il apa yang bisa mengikuti kaidah dua ini, fi'il yang bisa mengikuti kaidah dua ini adalah fi'il
dengan fi'il bina ajwaf yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Terdiri dari bina ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Sekali lagi yang di-i'lal adalah fi'il mudhari'. Selanjutnya coba kalian berlatih dari fi'il-fi'il yang akan kita sebutkan. Saya akan menyebutkan kalimahnya, kemudian secara langsung mubasyaratan kalian langsung mengi'lalnya mulai dari awal, kemudian asalnya apa, bentuk asalnya apa, mengikuti wazan apa, kemudian kalian i'lal untuk melatih dari apa yang kami jelaskan tadi. Baik, latihan yang pertama adalah lafadz yajuzu. Saya ulangi, yajuzu. Silakan. Baiklah, selanjutnya i'lallah kalimat yahidu. Yahidu. Yang ketiga adalah lafadz yaju'u. Yaju'u. Silakan. Lafadz yang keempat adalah yahinu. Yahinu. Silakan. Selanjutnya adalah lafadz yahulu. Yahulu. Ayyuhal ashab, bina ajwaf ada yang tidak bisa mengikuti kaidah ini atau ada tambahan i'lalnya. Jadi i'lal itu ada dua yang masuk pada fi'il mudhari' bina ajwaf. Yang pertama adalah bin naqli dengan memindah harokat. Yang kedua adalah bin naqli wal qalbi, memindah dan merubah. Ada fi'il mudhari', contoh yakhafu, dari fi'il madhi khafa yakhafu. Kemudian haba yahabu, asalnya adalah khawafa yakhwafu. Hayiba yahyabu. Fi'il mudhari'nya berubah menjadi yakhafu
dan yahabu. Begini cara mengiklalnya. Yang pertama lafadz yakhafu. Yakhafu asalnya adalah yakhwafu, mengikuti wazan yaf'alu. Yakhwafu, huruf wawu berharokat berada pada ain fi'il bina ajwaf, dan huruf sebelumnya terdiri dari huruf sahih yang mati. Maka harokat wawu tersebut dipindah pada huruf sebelumnya menjadi ya. Kemudian karena alif sakli, wawu diganti alif karena mempertimbangkan harokat wawu sebelum dipindah dan di fathahnya huruf sebelum wawu saat ini. Jadi mempertimbangkan harokat wawu sebelum dipindah dan melihat harokat huruf sahih saat ini, di mana wawu berharokat jatuh setelah harokat fathah. Maka wawu diganti menjadi alif, menjadi yakhafu. Yang kedua lafadz yahabu. Yahabu asalnya yahyabu, mengikuti wazan yaf'alu. Yahyabu, ya berharokat berada pada ain fi'il bina ajwaf, dan huruf sebelumnya adalah huruf sahih yang mati. Maka harokat ya dipindah pada huruf sebelumnya menjadi yahaibu. Ya diganti alif karena mempertimbangkan harokat ya sebelum dipindah, yaitu harokat fathah, dan di fathahnya huruf sebelumnya saat ini. Artinya ada ya berharokat jatuh setelah harokat fathah, maka ya-nya diganti dengan alif menjadi yahabu. Demikian keterangan yang ada pada kitab Qawaidul I'lal Syekh Mudhir Nadir, bahwasanya lafadz yakhafu, yahabu itu i'lalnya ada bin naqli wal qalbi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Support channel kami Wasilatuna, media berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.